Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Salam juga buat daerah-daerah di luar negeri dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini bisa bertemu kembali di Zoom Sema Adonai dalam pelajaran firman dan channel YouTube Cahaya Firman. Ini awal kita mulai pada hari Jumat tahun 2025. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Materi kita eksposisi Kolose yang diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14 dengan tema ucapan syukur dan doa atas jemaat. Ini sesi yang pertama Bapak Ibu. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini bisa kembali belajar kebenaran firman pada hari Jumat di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Tuhan, berkati saya sebagai moderator agar saya bisa memimpin pembelajaran firman ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan tolong agar mereka boleh bekerja dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, handphone, laptop, dan listrik. Semua yang berhubungan dengan pembelajaran firman ini, kiranya Tuhan campur tangan tolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Daniel Palungan yang menjadi pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di Zoom Sema Adonai, live streaming, dan di channel YouTube Cahaya Firman, kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran mereka agar mereka boleh mengerti pelajaran firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan. Terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi PJAK Binari Bentol, Jakarta mulai tahun 1981 dan tahun 1994. SPTIG Jakarta Teologi mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. SPTIG Jakarta S2 Misiologi dari tahun 2000 hingga tahun 2002. SPT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STTPK di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jelanto Gracia Ciledug Tangerang. Ketua Bidang Teologi GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2019. Pendiri dan terlibat di Divisi Of sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Perian
penulis buku Kingdom Speaker, pedoman praktis menggali Alkitab. Terima kasih tim operator kami. Itulah profil singkat daripada pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Salam Pak Sam, salam teman-teman semua. Puji Tuhan, kabar baik. Ya, puji Tuhan Pak Daniel. Kiranya Bapak selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan pelayanan, tetap Tuhan menyertai. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam untuk pembukaannya, dan salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Belum terlambat saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru bagi yang baru pertama kali bertemu dengan saya di Zoom ini. Ya, kiranya damai Natal, sukacita tahun baru senantiasa memenuhi kehidupan Bapak, Ibu, dan keluarga. Nah, pada malam ini kita memulai satu pembahasan kitab baru, yaitu kitab Kolose. Jadi saudara perlu untuk kita memahami setiap kitab itu secara lebih detail, supaya dengan demikian iman kita itu dapat semakin kuat, semakin terarah di dalam Tuhan. Karena saya memperhatikan bahwa jangankan jemaat, pendeta-pendeta sekalipun pemahaman terhadap Alkitab itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, kita bersyukur bahwa ada channel Sema Adonai yang dapat memberikan kepada kita ruang untuk boleh saling melengkapi, saling mencerahkan dengan pengajaran yang Alkitabiah. Nah, pada malam ini kita akan membahas kitab Kolose, yang di dalam Alkitab kita itu ada 4 pasal, dan saya belum tahu ini ada berapa sesi ke depan, tetapi kita mengalir saja dari segi sesi-sesinya. Ya, tetapi untuk membahas setiap bagian itu, saya tidak mengalir seperti air, tetapi saya berjuang dengan segala tenaga, segala kekuatan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam setiap bagian yang dia tulis itu di dalam kitab Kolose. Nah, bisa saja Bapak Ibu, dan bukan bisa saja, tetapi memang ada bagian-bagian di dalam kitab Kolose yang terdapat juga uraian topik yang sama di dalam kitab yang lain. Nah, karena kita sudah membahas kitab Efesus, maka ada bagian-bagian di dalam kitab Kolose dan kitab Efesus yang sama topiknya, pembahasannya oleh Rasul Paulus. Jadi jangan heran kalau kemudian nanti ada bagian-bagian yang sama, ya. Jangan sampai saudara berpikir, oh ini kok tumpang tindih, ya. Tapi justru itu memperlengkapi, ya, melengkapi satu kitab dengan kitab yang lain, sehingga gagasan atau pikiran yang sedang dibahas oleh Paulus itu dapat menjadi semakin detail, semakin dalam, semakin luas. Nah, pada malam ini kita akan membaca Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu,
telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, demikianlah saudara-saudara yang kekasih pembacaan kita pada malam ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, apa yang Paulus sedang nyatakan di dalam ayat-ayat ini? Nah, ini yang kita mau coba telusuri, ya. Jadi kadang-kadang pemaparan ini bisa berupa khotbah ekspositori, tetapi lebih kepada komentari, artinya membahas bagian demi bagian tanpa harus terikat dengan satu topik, karena ada bagian-bagian yang memang membahas topik yang berbeda tetapi di dalam perikop yang sama. Nah, oleh karena itu maka yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu adalah mencoba membahas bagian demi bagian dari bacaan kita pada hari ini. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini berbicara tentang siapa Paulus, ya. Lalu apa yang menjadi sebab sehingga dia menjadi seorang yang melayani Tuhan begitu militan dan dapat menjadi model bagi pelayan-pelayan Tuhan sepanjang abad. Ya, sepanjang bukan abad, sepanjang masa gereja. Nah, nih, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah, jadi di sini Paulus mau menekankan tentang siapa dirinya. Walaupun dia bukan seangkatan dengan Rasul-Rasul Kristus yang dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus, tetapi bagi Paulus itu sama sekali tidak mengurangi kadar kualitas kerasulannya. Dia begitu yakin menyatakan diri bahwa dia adalah Rasul Kristus, artinya orang yang dipilih secara khusus untuk juga dipakai oleh Tuhan secara khusus. Dan kalau kita telusuri di dalam semua kitab-kitab yang ditulis, bahkan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, jelas bahwa Paulus ini dipilih oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai utusan Kristus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, beda dengan Petrus, beda dengan Yakobus yang ditetapkan untuk melayani jemaat-jemaat dari latar belakang bangsa Yahudi. Tetapi Paulus,
pergi kemana-mana, segala tempat, bahkan bangsa-bangsa, untuk memberitakan Injil, karena memang dia dipilih untuk menjadi Rasul Kristus sebagai pembawa kabar sukacita berita keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, kemudian apa dasarnya Paulus menjadi seorang rasul itu? Dikatakan oleh kehendak Allah. Nah, jadi Paulus jelas di sini, ya, tidak oleh karena latar belakangnya, tidak oleh karena pemahamannya yang dalam tentang Taurat, tidak juga oleh karena reputasinya yang militan, kemudian dirubah yang tadinya militan bagi penentangan kepada Kristus, sekarang militan untuk memberitakan tentang Yesus. Bukan karena reputasi itu, lalu dia dijadikan sebagai rasul, namun dikatakan di sini bahwa dia menjadi rasul itu semata-mata oleh karena kehendak Tuhan. Nah, jadi ini satu peletakan dasar yang sangat-sangat bagus di dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa semua yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan itu semata-mata oleh karena kehendak Tuhan. Ini berarti karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya bagi Paulus tidak ada sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Ini penting, saya mau angkat ini kepada Bapak Ibu, oleh karena kita saksikan di YouTube sekarang ini, banyak pendeta-pendeta, banyak pengkhotbah-pengkhotbah itu yang kemudian mengagung-agungkan masa lalunya. Ada pendeta yang saya kenal sejak tahun 80, lalu sekarang usianya sudah di atas 70 tahun, tetapi masih membanggakan tentang apa yang dialami dulu. Nah ini, jadi hati-hati sekarang ini saudara, bahwa banyak orang yang sudah lebih mengagung-agungkan pengalaman hidupnya, lebih menonjolkan pribadinya daripada Tuhan. Tetapi Paulus kepada kita hari ini diberikan satu pernyataan bahwa kalau dia dapat menjadi rasul, kalau dia terpilih untuk menjadi duta kerajaan Allah, duta Injil kepada segala bangsa-bangsa, maka itu hanya karena kehendak Allah. Tidak ada pertimbangan yang terletak kepada dirinya sendiri, tetapi mutlak seutuhnya adalah karena anugerah Tuhan. Nah ini hati-hati saudara, karena kalau saudara sampai melupakan kasih karunia Tuhan, saudara ada di ambang kesombongan, dan kesombongan itu adalah awal kehancuran, ya, awal kejatuhan. Karena orang yang sombong itu menjadi seterunya Tuhan. Nah, kemudian dia perkenalkan timnya. Jadi Paulus itu seorang yang bukan hanya pendiri jemaat, perintis jemaat, tetapi Paulus ini juga adalah team maker, bahkan seorang leader yang membangun leaders. Jadi leader find leaders. Jadi seorang pemimpin yang menemukan kemudian membentuk pemimpin-pemimpin. Nah, Timotius ini adalah seorang anak muda yang dia jumpai, ya, belasan tahun usianya masih belia gitulah, ya, maksud saya gitu, usianya masih belia. Tetapi Paulus melihat di dalam diri Timotius ini ada satu potensi yang sangat besar. Nah, potensi itu dilihat oleh Paulus berdasarkan keyakinan bahwa aku yakin bahwa iman yang dulu pertama-tama ada di dalam nenekmu, kemudian ada di dalam ibumu, aku yakin itu juga ada di dalam dirimu.
Nah, lalu yang kedua, Paulus menemukan potensi Timotius ini oleh karena ketika Paulus menemukan Timotius ini, dia menemukan Timotius dalam keadaan yang beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Air matanya bercucuran karena beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi potensi itu dia temukan dari turunan dari iman yang dia warisi dari neneknya, mamanya, dan dia buktikan itu di dalam kehidupan kerohaniannya yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan karena itu sejak usia belasan tahun Timotius ini sudah ada di dalam binaan Rasul Paulus, dan kita melihat sekarang bahwa Paulus itu menjadikan dia sebagai tim pelayanan. Bayangkan saudara ya, dari seorang yang sangat senior yang punya kaliber yang begitu hebat, tetapi kemudian mau menyatukan hati, mau menyatukan langkah dengan seorang anak muda yang secara emosi itu labil gitu. Nah, jadi saudara, saya menemukan di sini bahwa Paulus itu seorang pemimpin yang dapat menemukan kualitas kepemimpinan di dalam orang-orang lain. Nah, itu ayat 1. Lalu ayat yang kedua ini alamat. Ya, jadi kepada saudara-saudara yang kudus. Nah, yang kudus di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kemudian mereka mengasingkan diri dalam satu persekutuan. Mereka beribadah dan kemudian memisahkan diri dari memisahkan diri dalam arti membentuk satu komunitas yang berbeda. Ya, bukan mengasingkan diri, tidak ada interaksi lagi dengan lingkungan, tetapi orang-orang di Kolose yang percaya kepada Yesus itu membentuk satu komunitas peribadatan, dan karena itu mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Selain daripada bahwa secara personal masing-masing mereka itu dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dibenarkan, dimurnikan dari segala dosa. Nah, itu alamat surat, ya. Jadi ditujukan kepada jemaat Kristus yang ada di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah gaya, ya. Jadi stylenya Paulus di dalam menulis surat-suratnya itu selalu diawali dengan kalimat ini: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Nah, itu pembukaan dari Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, kemudian bagian kedua dari perikop ini adalah ucapan syukur. Ini tidak dalam satu kelompok, tetapi ada bagian yang diuraikan di tengah-tengah dari bagian ucapan syukur ini. Karena itu ayat 3-8 itu nyambung, tetapi terputus, kemudian disambung lagi di ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Saya akan bacakan ini untuk kita lebih tahu apa dasarnya untuk kita menguraikan, ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, makanya topik kita hari ini adalah ucapan syukur dan doa. Nah, dari mana diangkat ucapan syukur dan doa? Itu nanti ayat 3 ini. Jadi, di ayat 3 ini Paulus mengucap syukur, dan ucapan syukur itu selalu terucap ketika Paulus berdoa. Nah, ada bagian nanti ayat yang ke-8 sampai 12 itu membahas khusus tentang apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Kolose. Ya, kita masuk dulu kepada apa yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas jemaat di Kolose. Ya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu
sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bisa dibaca begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena di ayat yang keempat ya, dari ayat 3a kita lompat ke 4. Itu kata awalnya karena, lompat ke 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, jadi inilah ayat-ayat yang memuat tentang ucapan syukur Paulus kepada Allah atas jemaat di Kolose. Nah, kita akan mengurai ya hal-hal apa yang disyukuri oleh Paulus kepada Allah atas jemaat di Kolose. Yang pertama adalah iman jemaat. Ya. Kami mengucap syukur kepada Allah karena imanmu dalam Kristus Yesus. Imanmu dalam Kristus Yesus. Ini penting, saudara. Jadi tujuan Paulus untuk memberitakan Injil adalah supaya orang beriman kepada Yesus. Supaya orang menaruh harapan dan mempertaruhkan segenap hidupnya kepada Yesus. Jangan, atau Paulus sama sekali tidak pernah mau menjadikan dirinya sebagai figur yang olehnya orang percaya kepada Tuhan. Paulus menempatkan Yesus sebagai figur yang sentral, figur yang utama di dalam pelayanannya, dan di mana saja dia memberitakan Injil, dia selalu membawa orang-orang itu untuk beriman kepada Yesus. Ini, saudara, saya tekankan ini karena kita sekarang ini walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi saudara bisa melihat sekarang ini bahwa kadang-kadang atau ada figur-figur tertentu itu yang menjadi kompetitor, pesaing dari Yesus di dalam kehidupan jemaat. Ada banyak jemaat sekarang ini yang lebih mencintai pendetanya daripada Yesus. Lebih mentaati pendetanya daripada mentaati Yesus. Ada juga jemaat sekarang ini yang lebih menonjolkan gereja denominasinya daripada Yesus. Karena itu maka kita melihat ada begitu banyak orang-orang sekarang ini yang fanatik pendeta, fanatik denominasi. Itu tidak membuat Paulus bersyukur. Sebagai manusia, saudara, itu tentu Paulus sangat mengharapkan supaya dia disukai. Kalau perlu dia dibangga-banggakan. Tetapi di dalam konteks pemberitaan Injil, Paulus sama sekali tidak mau menempatkan diri di antara jemaat dengan Tuhan, tetapi supaya jemaat itu langsung beriman kepada Yesus. Karena itu dia berkata, kami mengucap syukur karena imanmu dalam Kristus Yesus. Ini dapat menjadi satu alat penguji bagi saudara dan saya.
Saya orang GBI. Tetapi bagi saya GBI bukan segala-galanya. Bagi saya GBI hanyalah sebuah wadah di dalamnya saya bisa membaktikan diri kepada Tuhan. GBI adalah wadah di mana di dalamnya saya bisa mengaktualisasikan diri sebagai pendeta yang diakui oleh bangsa untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di Indonesia. Karena kalau saya tidak bergabung dengan satu denominasi, maka pelayanan saya itu akan terkendala di dalam banyak hal karena orang akan pertanyakan dari mana. Nah, itu sebabnya saudara, maka perlu kita bergabung di satu denominasi. Tetapi jangan sekali-sekali menjadikan pimpinan saudara, denominasi saudara itu menjadi ilah. Ya, nah ini penting saudara, karena idola-idola, ya pendeta-pendeta pujaan itu bertumbuh subur di Indonesia, bahkan juga di belahan dunia yang lain. Ya, kalau di Indonesia kita sekarang ini lagi menemukan bagaimana pemujaan-pemujaan kepada ustadz-ustadz keturunan Yaman. Nah, itu. Jadi ini hanya satu perbandingan contoh konkret ya yang saya mau perlihatkan kepada saudara, bahwa ada banyak orang yang begitu mengidolakan pimpinan kerohaniannya lebih daripada kebenaran, lebih daripada Yesus. Nah, itu sebabnya maka Paulus berkata, aku mengucap syukur karena imanmu dalam Kristus Yesus. Nah, yang kedua, apa yang disyukuri oleh Paulus dalam jemaat di Kolose ini kepada Tuhan adalah karena dikatakan karena kasihmu terhadap semua orang kudus. Lihat, ya, bagaimana jemaat di Kolose memperlihatkan satu kekristenan yang sejati. Bahwa kita tidak boleh dibatasi oleh satu ras, rumpun, tidak boleh dibatasi oleh satu gereja lokal, tetapi kita adalah bagian dari sesama orang-orang kudus di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia yang lain, dan oleh karena itu maka kita wajib untuk saling mengasihi. Nah, ini saudara, ya. Kalau gereja yang sejati itu, gereja yang membangun persaudaraan berdasarkan kasih, membangun persaudaraan berdasarkan iman kepada Yesus. Tetapi apa yang kita saksikan sekarang ini, bahwa gereja yang satu dengan gereja yang lain itu gontok-gontokan. Saya harap saudara masih atau sudah menemukan dan masih ada di beranda saudara pendeta yang membuldoser gereja yang berdekatan dengan gerejanya. Ya, ini satu contoh konkret. Ada yang tersembunyi, bukan tersembunyi, tidak dipublikasikan. Bahwa ada pendeta-pendeta tertentu yang dengan kelicikan itu berusaha untuk mematikan persekutuan-persekutuan Kristen yang ada di sekitarnya. Dia mau supaya dia sendiri yang eksis, lalu kemudian orang lain tersingkir. Nah, ini kekristenan yang tidak sejati. Karena kekristenan yang tidak membangun persaudaraan berdasarkan iman dan berdasarkan kasih, tetapi persaudaraan yang dibangun hanya berdasarkan kepentingan. Kepentingan. Dan ini bukan rahasia, saudara.
Saya 2 hari yang lalu, saya ketemu satu channel, tetapi saya nggak sempat baca. Dikatakan bahwa daftar pendeta terkaya. Ya, ketika saya baca judulnya itu, sebenarnya tertarik untuk membacanya, tetapi karena ada keperluan yang mendesak, maka saya lewatkan itu. Nah, jadi bagaimana sekarang ini pendeta-pendeta sangat terobsesi untuk menjadi orang kaya raya. Di Indonesia seringkali kita mendengar bagaimana mereka mengutip tentang gereja di Afrika, Nigeria, yang pendetanya sampai punya jet pribadi. Itu menjadi satu inspirasi bagi pendeta-pendeta di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang kaya. Nah, jadi ini kepentingan. Karena kepentingan, maka kita sudah bisa mengatakan atau menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata sekarang gereja-gereja telah menuju kepada keserupaan dengan dunia. Karena dunia itu berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materialistik, lalu kepada popularitas, lalu kepada yang lain-lainnya. Nah, ini hati-hati susah. Karena itu maka kita perlu belajar kepada jemaat di Kolose yang membangun diri dalam komunitas global secara Kristiani yang berlandas kepada iman, kasih, dan kekudusan. Ya, itu yang kedua. Apa yang disyukuri oleh Paulus adalah bahwa jemaat di Kolose itu memiliki kasih yang tanpa memandang latar belakang suku, tanpa memandang latar belakang status sosial. Selama mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka itu diprioritaskan untuk dikasihi, didukung di dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang ketiga, apa yang disyukuri oleh Paulus atas jemaat di Kolose adalah bahwa jemaat itu berpengharapan sesuai dengan Injil Kristus. Ya. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-5 dan 6. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Dari mana mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tersedia di surga? Dikatakan tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah disampaikan kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenar. Nah, jadi apa yang Paulus syukuri atas jemaat di Kolose itu adalah mereka itu berpengharapan surgawi. Karena yang dijanjikan Injil kepada orang-orang percaya adalah keselamatan hidup yang kekal. Tinggal bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya di dalam kemuliaannya. Apa yang Injil janjikan kepada orang-orang percaya adalah satu kehidupan yang memiliki kualitas surgawi. Nah, jadi mungkin supaya saudara bisa jelas ini, saya baca Efesus pasal
1. Ya. Ya, ini sebagai perbandingan bahwa apa yang disediakan oleh Allah di dalam kerajaan surga itu. Ayat yang ke-18 dari Efesus pasal 1. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nih, apa saja pokok-pokok pengharapan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang terpanggil itu. Yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, itulah yang dijanjikan oleh Injil kepada semua orang-orang kudus, kepada semua orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Itu satu. Yang kedua, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi apa yang Injil janjikan bagi jemaat di Kolose yang kemudian itu yang secara terus-menerus diharapkan oleh jemaat itu adalah kuasa Allah. Kekuatan, kedahsyatan kuasa Allah yang akan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena Alkitab berkata bahwa kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu Paulus di kitab Roma. Tetapi di kitab yang lain dikatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah kuasa. Ya, jadi kerajaan Allah datang ke dalam dunia ini, itu datang dinyatakan dengan kuasa ilahi. Nah, seharusnya Bapak Ibu ini menjadi andalan, ya, menjadi pegangan untuk saudara hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, terutama atau seperti Pak Sam yang ada di Banyuwangi. Ini kita kenal Banyuwangi ini mirip-mirip dengan Banten. Ya, orang bilang berguru ke Banten. Tetapi yang saya coba baca-baca ternyata untuk Jawa Timur itu di Banyuwangi itulah sekitarnya yang penuh dengan magic-magicnya itu. Nah, di dalam kita menghadapi situasi dunia yang dikuasai oleh iblis. Ya, dikuasai oleh iblis. Apa yang Bapak Ibu bisa andalkan untuk menghadapi, melawan, dan mengalahkan iblis itu? Jangan sampai saudara terjebak. Katakanlah saudara diserang dari Banyuwangi. Lalu untuk saudara dapat menangkal dan mengalahkan serangan Banyuwangi itu, saudara berguru di Banten. Nah inilah pola-pola yang dipakai oleh iblis untuk menjerat, ya, menjerat orang-orang yang bodoh, ya, yang tanpa sadar sebenarnya dia sedang dipermainkan oleh iblis. Menghadapi serangan iblis dengan mempergunakan kekuatan iblis. Nah ini hati-hati. Di seluruh Indonesia, bahkan saya coba-coba lihat di berbagai belahan dunia yang lainnya, itu ternyata yang namanya magic-magic itu selalu ada. Ya, terbangun dari masyarakat yang tradisional, dan walaupun orang itu sudah modern, ternyata masih tetap terikat dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Nah, apa yang Tuhan janjikan bagi jemaat di Kolose dan apa yang diharapkan? Terbalik, apa yang dijanjikan Injil kepada semua orang-orang percaya dan apa yang diharapkan oleh jemaat di Kolose adalah kuasa ini. Kuasa. Nah, kuasa ini bagi penginjil-penginjil itu sudah
tidak perlu dijelaskan lagi. Mereka sudah alami di dalam kehidupan mereka di dalam pemberitaan Injil ke daerah-daerah yang baru. Itu selalu ada mujizat, tanda-tanda yang heran, dan karena itu daerah-daerah baru itu bisa terbuka bagi Injil karena didobrak dengan kuasa ilahi. Dalam pelayanan Paulus itu apalagi. Nah, kemudian bagaimana Yesus itu, ayat yang ke-20 dan seterusnya, bahwa Yesus itu telah didudukan oleh Bapa di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu kelanjutan dari tadi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, jadi saya bacakan Kolose ini untuk menjadi satu pelengkap, ya, karena di dalam Kolose tadi ini tidak dijelaskan secara detail tentang pokok-pokok pengharapan yang senantiasa dirindukan oleh jemaat di Kolose. Nah, ini sampai sekarang kepada saudara setelah saya bandingkan dengan Kolose bahwa Efesus maksud saya, bahwa Yesus itu adalah penguasa di atas segala yang berkuasa. Nah, kalau Yesus ini menjadi kepala gereja, pimpinan gereja, pengendali gereja, maka kekuatan apa yang bisa menghambat gereja? Nah, itu sebabnya saudara-saudara, maka saya sangat mengharapkan untuk kemudian jangan meragukan tentang kuasa Yesus, dan jangan sampai saudara menukar pengharapan surgawi menjadi pengharapan duniawi. Ya, ini teologi kemakmuran, hati-hati, karena dia mengiming-iming saudara dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan tanpa sadar menyeret saudara dari pengharapan surgawi, pengharapan yang kekal. Nah, hal yang berikut yang disyukuri oleh Paulus adalah bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kalau saudara baca di dalam Efesus 2, bahwa semua orang berdosa itu berada di bawah kendali roh-roh di udara. Saudara baca di dalam kitab Roma, Paulus berkata bahwa kita ini terjual di bawah dosa. Jadi dosa begitu kuat mencengkeram umat manusia, penguasa-penguasa angkasa, roh-roh di udara itu mengendalikan setiap manusia. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita bebas, kita merdeka, kita lepas dari belenggu-belenggu itu oleh karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, dan oleh karena Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada kekuatan yang bisa menghambat atau bisa menahan orang untuk tidak percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan sudah beracara dengan orang itu, maka betapapun dosa, betapapun kuasa kegelapan itu mengendalikan hidupnya, maka dengan kuasa Yesus Kristus orang itu dapat diselamatkan. Ya, ada satu pendeta yang meninggal beberapa hari yang lalu. Saya ketika dengar namanya ini, saya hanya kenal berasumsi bahwa dia ini penyanyi, karena memang dia penyanyi. Tetapi dari sekilas riwayat yang saya baca di literatur itu, bahwa orang ini dulu ya preman, sampai
ditembak polisi. Apalah yang diharapkan dari orang-orang yang hidup seperti itu? Jahat, melawan hukum, tetapi sejarah membuktikan dalam kehidupan pendeta itu bahwa Tuhan berkuasa sehingga dia yang tadinya penjahat sampai harus didor oleh polisi itu menjadi pelayan Tuhan. Nah, ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu supaya saudara tidak frustasi, tidak putus asa untuk mendoakan orang-orang yang saudara kasihi, tetapi orang itu masih terus terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Ya, jadi Allah telah melepaskan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kehebatan kuasa Allah. Nah, Ia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi bukan sekedar dilepaskan dari kuasa jahat, namanya agorazo, tetapi sekaligus ex agorazo. Kita dibawa keluar dari pasar dosa, dari belenggu dosa, kemudian dimerdekakan, lalu percaya dengan sungguh kepada Yesus, menghambakan diri kepada Yesus. Nah, jadi Tuhan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Nah, ini ada dua hal di sini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang penuh damai, kerajaan yang berdasar kepada kebenaran dan keadilan. Dan kita dimasukkan ke dalam kerajaan itu. Dalam istilah perjanjian baru itu kerajaan Allah. Nah, tetapi siapa pemilik kerajaan itu jelas di sini. Ke dalam kerajaan anaknya. Berarti Yesus itu adalah raja, penguasa tertinggi di dalam kerajaan surga, sama seperti Bapa. Jadi Bapa penguasa tertinggi, Yesus adalah penguasa tertinggi. Nah, jadi karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu untuk Bapak Ibu sudah harus yakini dan pegang erat di dalam keyakinan saudara bahwa tidak akan mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yang penuh damai, sukacita, dan kebenaran itu di luar Yesus. Karena Yesus adalah pemilik kerajaan yang kekal. Ya, jadi ke dalam kerajaan itu Bapa telah memindahkan kita oleh kasih karunia. Nah, apa yang berikut yang harus kita syukuri atau yang Paulus syukuri atas jemaat di Kolose adalah di dalam ayat yang ke-14, ya. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan. Penebusan. Nah, penebusan di sini apa? Transaksi. Saudara dan saya tadinya adalah orang yang tergadai kepada dosa. Dosa berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Nah, tetapi siapa yang bisa melepaskan saudara atau memerdekakan saudara dari kepemilikan dosa atas hidup saudara itu? Kalau saudara baca sekali lagi di dalam Roma pasal 7, itu dia berkata, aku manusia celaka. Aku ingin berbuat yang baik, tetapi yang jahat itu yang aku lakukan. Berdasarkan hukum, berdasarkan perintah, dia berjuang dengan sepenuh hati untuk mentaati dan melakukan kebenaran demi kebebasan dirinya. Tetapi semakin dia berjuang, semakin dia terbelenggu. Lalu sampai pada suatu titik keputusasaan atas keyakinan agamawinya, dia berkata,
aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Itu satu pertanyaan. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-25 dari Roma pasal 7, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus sangat bersyukur atas jemaat di Kolose oleh karena jemaat itu telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, sehingga dengan itu maka mereka dapat ditebus dari dosa, ya, yaitu pengampunan dosa. Nah, jadi itu hal-hal yang disyukuri oleh Paulus atas jemaat di Kolose. Nah, selanjutnya adalah doa, ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, ini nomor urutnya ini masih A saja nih, harusnya ini C ini ya. Nanti dirubah. Nah, saya bacakan dulu bagian doa ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta. Nah, jadi Paulus melakukan secara bersama-sama mengucap syukur, tetapi pada sisi yang lain berdoa terus menerus, tiada henti-henti. Nah, apa yang Paulus doakan? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, kalau saudara baca ini, sambung menyambung kalimat-kalimat seperti ini, tidak terlalu menonjol poin-poin yang sedang dimintakan oleh Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose. Nah, tetapi dengan analisis yang tepat atau yang dalam, ya, ini kita akan menemukan ini. Ya, apa yang Paulus doakan? Yang pertama adalah, ini sebenarnya kalau kita baca di dalam teks aslinya itu, yang pertama itu bukan hikmat, tetapi yang pertama dulu itu adalah pengertian. Jadi supaya jemaat menerima pengertian yang benar. Pengertian ini diambil dari epignosis dalam bahasa Yunani. Itu pengertian, ya, itu diterjemahkan itu pengertian, pengetahuan yang benar. Nah, jadi apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Kolose adalah supaya jemaat itu memperoleh pengetahuan atau pengertian yang benar tentang iman, tentang Allah, tentang kerajaan surga, dan berbagai pokok-pokok doktrin yang lainnya itu. Ya. Ini penting. Karena kekristenan itu pada satu sisi adalah percaya, tetapi pada sisi yang lain adalah pengenalan. Jadi percaya dan pengenalan itu bagaikan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda, tetapi tidak bisa terpisahkan. Nah, orang Kristen yang hanya beriman, tetapi kemudian tidak memiliki pengertian terhadap firman
terhadap iman itu sendiri, terhadap pengenalan akan Allah, maka ini akan mengakibatkan kekristenan yang pincang. Secara emosi dia meluap-meluap dalam imannya kepada Tuhan, tetapi di dalam perjalanan mengiring Tuhan itu nabrak kiri kanan. Karena tidak ada penuntun, tidak ada pedoman. Nah, karena itulah maka Paulus meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose itu memiliki pengertian yang benar tentang iman itu. Nah, ini penting, saudara. Maka gereja itu perlu ada pengajaran. Ada yang namanya Bible Study, kebaktian Bible Study atau kebaktian PA, kebaktian pendalaman Alkitab, itu ditradisikan oleh gereja-gereja zaman dulu, istilah-istilah zaman dulu. Sekarang itu diistilahkan oleh gereja-gereja sebagai pemuritan. Jadi sama seperti yang kita lakukan di Sema Adonai ini adalah satu upaya pemuritan, menanamkan prinsip-prinsip iman kepada jemaat secara benar. Nah, jadi ajarkan Alkitab itu secara murni. Jangan tanamkan kepada jemaat iman emosional, tetapi iman yang kemudian di atasnya dibangun di atas apa? Pemahaman, pengertian yang benar tentang Allah. Nah, ini sama dengan doa Paulus untuk jemaat di Efesus, sama juga untuk jemaat di Filipi. Saya bacakan dulu ini perbandingannya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar. Jadi jemaat di Filipi itu Paulus melihat dan sudah merasakan betapa kasihnya itu luar biasa. Tetapi Paulus tidak bangga sampai di situ. Dia doakan supaya jemaat itu melimpah di dalam segala pengertian yang benar. Atau kasih mereka itu berdasar kemudian terlaksana di dalam pengertian yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kamu penuh dengan dua kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, jadi bagi Paulus, saudara, jemaat itu tidak boleh statis. Hanya pada level percaya. Saya ini sudah percaya Yesus, saya ini sudah menjadi pengikut Yesus, saya ini sudah menjadi anak Allah, saya ini sudah berbakti kepada Tuhan setiap hari-hari ibadah. Tidak sampai di situ. Tetapi Paulus mengharapkan supaya jemaat itu bertumbuh di dalam pemahaman yang benar, pengetahuan, pengertian yang benar. Nah, ini. Ya, jadi KKR itu mengundang orang untuk percaya kepada Yesus. Penggembalaan itu bertanggung jawab untuk memperkuat kekristenan itu dengan pengajaran yang Alkitabiah. Ya, ini saudara-saudara mesti pegang erat itu. Nah, kemudian supaya jemaat itu menerima hikmat dari kata Sophia. Hikmat terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi wisdom. Ya, kalau epignosis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi knowledge. Ini Sophia, wisdom. Jadi bagaimana sesudah menerima pengertian yang benar itu, dapat mempraktekkan kasih dengan hikmat. Jadi kasih itu sangat baik, mutlak untuk harus dimiliki oleh orang-orang Kristen.
Tetapi kalau tidak memiliki hikmat, maka bisa saja kasih itu salah sasaran atau salah dasar. Maka kita baca kembali di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi tadi itu, dia berdoa supaya jemaat di Filipi itu menerapkan kasih berdasarkan pengertian pengetahuan yang benar. Jadi artinya hidup bijaksana dapat menerapkan kasih itu secara tepat sasaran. Ya, ada gereja-gereja tertentu yang sudah menjadi kebiasaan untuk masak, bungkus, lalu bagi ke pinggir-pinggir jalan. Merasa berdosa kalau jadwal yang sudah ditetapkan itu tidak dilaksanakan karena tidak menerapkan kasih. Jadi bagi nasi ke pinggir jalan. Ketemu siapa saja bagi nasi. Tetapi bagi saya, saudara, seperti pepatah ungkapan bahasa Indonesia itu, memberi kain lebih baik daripada memberi ikan. Jadi kalau tiap saat orang itu diberi ikan, orang itu tidak akan pernah bisa memberdayakan diri sendiri. Tidak akan pernah bisa menemukan potensi di dalam dirinya. Karena menerima yang sudah jadi. Sekarang bagaimana supaya orang itu bukan saja menerima berkat, tetapi juga sudah memberdayakan dirinya, maka beri dia kail, artinya berikan dia binaan-binaan, keterampilan-keterampilan untuk bisa mengupayakan dari dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini yang saya lihat kurang dari gereja. Ya, maka sebagai gembala, sebagai dosen, sebagai guru apalagi, ini mutlak kepada jemaat itu diberikan satu pengertian bahwa sebagai orang Kristen jangan kita menerapkan kasih itu secara membabi buta, tetapi mari kita menerapkan kasih itu secara bijaksana sehingga Allah dipermuliakan. Nah, itu yang kita baca di dalam kitab Filipi tadi. Nah, kalau jemaat ini sudah memiliki pengetahuan dan hikmat yang benar, maka akibatnya adalah mereka dapat mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Nah, ini banyak orang Kristen yang kemudian berdoa, Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Tuhan, apa yang Kau inginkan aku lakukan dalam hidup. Karena memang orang Kristen itu bertanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu kewajiban. Nah, tetapi sekarang apakah kemudian tiba-tiba ada suara yang berkumandang dari surga? Nah, itu bagi saya hanya pada kasus-kasus tertentu bisa seperti itu. Tetapi yang umum sekarang ini yang Tuhan pakai adalah kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara mau mengerti apa kehendak Tuhan, baca Alkitab. Nah, untuk membaca Alkitab ini diperlukan pengetahuan bagaimana membaca Alkitab itu dengan benar. Nah, ya jadi Paulus mendoakan supaya jemaat di Kolose itu dapat mengerti kehendak. Jangan sampai saudara berasumsi, saya melakukan ini, Tuhan senang. Memberi makan kepada orang-orang pinggir jalan, itu Tuhan senang, itu kehendak Tuhan. Tetapi Yesus pernah berkata begini kepada orang-orang yang begitu antusias untuk datang kepadanya. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda itu, lalu percaya kepadaku sebagai Tuhan yang bisa menciptakan. Tetapi kamu mencari aku
oleh karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Jadi tidak terus-menerus orang itu diberi makan yang tinggal di suap. Tetapi orang itu harus ditingkatkan kualitas pengiringannya kepada Tuhan, yaitu mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam diri. Nah, yang berikut dengan pengetahuan dan hikmat yang benar ini, maka jemaat menjadi layak, hidup layak. Nah, ada dua kata di situ yang kalau kita perhatikan sekilas ya sama, layak dan berkenan. Tetapi kalau kita coba pikirkan lebih dalam, saya bisa analogikan begini. Layak itu, saudara punya kendaraan. Sudah rusak, saudara bawa ke bengkel. Montir memperbaiki kendaraan saudara hingga sama seperti ketika dia 0 km. Nah, itu layak. Jadi hidup saudara ini layak, artinya kita sendiri berusaha untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri, membuang segala yang bertentangan dengan hakikat dan sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Dan itu yang membuat kita layak. Sesuai, ya, kata layak itu juga sama, sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, bagaimana saudara tahu itu? Tadi saya ketemu YouTube, tapi saya tidak bahas ya malam ini ya. Apakah merokok itu boleh atau tidak? Secara Alkitabiah tidak ada ayat yang secara terang-terangan nggak boleh atau boleh, nggak ada. Nah, itu saya baca itu dari Kejadian sampai yang secara terang-terangan itu tidak ada begitu. Tetapi kemudian yang menyampaikan di YouTube itu, yang pertanyaan yang harus kita ajukan dari pekerjaan merokok ini adalah, apakah merokok ini pekerjaan yang memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, jadi kalau saudara tahu merokok, atau mungkin itu agak lebih abu-abu, alkohol. Saudara tadinya hidup di dalam dosa, terikat dengan alkohol. Sekarang, untuk saudara bisa sesuai standar Allah, maka jangan sampai alkohol itu terus-menerus mengendalikan saudara. Harus dibuang keinginan-keinginan untuk memuaskan hasrat hati dengan anggur. Nah, karena itu Alkitab berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, jadi saudara-saudara, layak itu artinya kembali kepada standar semula Tuhan menciptakan kita. Dan ini sesuatu yang bersifat progresif dan tidak kita bisa harapkan bahwa begitu orang bertobat, hari itu langsung sempurna. Ya, tetapi dia harus mengalami satu progresivitas di dalam dirinya sehingga dari hari ke hari dia akan semakin baik, yang kemudian pada akhirnya sempurna seperti Yesus. Nah, itu layak. Nah, kemudian berkenan. Sesudah mobil saudara, kendaraan saudara itu bawa dari bengkel, karena sudah dikembalikan menjadi standar 0 km oleh montir, sekarang mobil itu saudara mau apakan? Hidup kita juga seperti itu. Sesudah kita disucikan, sesudah kita dilayakkan oleh Tuhan, bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini? Nah, ini yang Paulus doakan untuk jemaat di Kolose, supaya sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan,
supaya mereka itu terus-menerus hidup memperkenankan Tuhan di dalam segala hal. Ayat yang ke-10 bagian B. Nah, jadi di sini saudara tidak bisa tidak, harus aktif, ya, memberdayakan hidup kita untuk melakukan apa yang diperkenankan Tuhan. Di dalam kitab Yakobus ini, saya contoh, ya, contoh bahwa ibadah yang sejati adalah mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Jadi kalau saudara mau hidup memperkenankan Tuhan, berarti saudara harus mengambil satu tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Saudara tidak bisa berdiam diri, sementara di sekitar saudara ada orang-orang yang berkekurangan. Itu yang dimaksud dengan memperkenankan Tuhan itu. Berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan. Seperti saya sedang mengajar ini. Itu adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Kalau saya hanya cukup dengan saya sudah diselamatkan, saya mau berbakti, saya mau memuji, menyembah Tuhan, berarti tidak memaksimalkan diri untuk melakukan apa yang memperkenankan Tuhan. Karena itu maka menginjil, mengajar, mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan, itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan itu saya akan lakukan sampai pada batas waktu dan titik terendah dari tenaga saya, ya, selama diberi kekuatan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya sehat karena menjelang tahun baru itu saya tidak tahu apa sebabnya, tetapi kemudian ditensi oleh dokter, ternyata darah saya 199/113. Dokter bilang, hati-hati Pak, ini silent killer. Memang Bapak tidak rasa, tetapi ini yang lebih berbahaya daripada yang terasa. Nah, jadi kalau Tuhan sudah membawa saya kepada satu titik terendah dari kemampuan saya, maka baru saya akan berhenti untuk mengajar dan memberitakan firman. Itu yang menjadi tujuan orang mendapatkan pengertian dan hikmat adalah dapat memberdayakan hidup ini untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-10 bagian C dikatakan, supaya kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Baik, apa yang baik itu? Tentu konteks. Apa yang baik? Ini lawan dari jahat ya. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan ini, tetapi bahwa Paulus mengharapkan kepada jemaat di Kolose itu supaya mereka terus menghasilkan buah-buah yang berdampak kebaikan. Bukan saja bagi jemaat, bukan saja bagi semua orang-orang kudus, tetapi bagi sesama umat manusia. Ya, jadi Tuhan menghadirkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini supaya gerejanya itu menjadi garam, menjadi terang. Itu dibahasakan di sini berbuah di dalam segala pekerjaan yang baik. Lalu yang berikut adalah supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya.
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara harus jangan bosan-bosan kalau saya ini ulang-ulang, karena ini penekanan Alkitab. Dan ini menjadi misi saya, membangun jemaat yang bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan supaya mengajarkan jemaat, supaya memperkenalkan Allah kepada jemaat, supaya dengan demikian jemaat memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Di daerah-daerah Kristen secara tradisional, itu terkadang banyak dari mereka itu yang pengenalannya akan Allah itu sama diasumsikan seperti ketika mereka masih hidup dalam agama suku, agama tradisional. Jadi mereka hanya merubah nama, tetapi isinya sama. Nah, ini tidak bisa, ya. Kekristenan itu namanya boleh sama, tetapi isinya harus berbeda. Contoh di dalam Alkitab itu, atau kita di Indonesia itu, seperti di Jawa, kata Allah diterjemahkan Gusti. Tanah Batak terjemahkan Debata. Jadi namanya sama. Tetapi pengertian orang Batak tentang Debata, dewa-dewa, zaman dulu dengan Debata dalam arti Bapa, itu sudah berbeda maknanya. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, saudara, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah secara benar. Nah, untuk itu maka saudara harus baca Alkitab. Karena Alkitab itulah yang memperkenalkan, yang mengajarkan kepada kita tentang Allah. Kalau saudara tidak memahami Alkitab, mustahil untuk mengenal Allah dengan benar. Makanya saya dorong supaya setiap hamba Tuhan itu giat belajar, membaca Alkitab, merendahkan hati untuk terus mencari kebenaran. Jangan fanatik. Nah, kenapa? Karena pendeta-pendeta diberi tanggung jawab untuk menolong jemaat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itulah teologi. Ya. Nah, kemudian apa yang Paulus doakan selanjutnya adalah supaya jemaat itu tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Ini fakta sejarah, saudara-saudara, bahwa kekristenan itu berhadapan secara terus-menerus dengan tantangan, pergumulan, rintangan, persekusi dari berbagai arah. Kalau orang Kristen tidak memiliki pengetahuan atau pengertian yang benar, tidak memiliki hikmat yang benar, maka jemaat itu akan rapuh. Ya, gampang untuk dilindas oleh godaan dunia, oleh tantangan dunia. Ini hati-hati. Nah, kita melihat peperangan sekarang ini makin gencar di dunia maya. Bagaimana debater-debater itu saling menyerang satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana pendeta-pendeta yang mualaf itu. Katanya mereka di sana sudah menjadi pengajar agama, tetapi yang diajarkan bukan agama yang mereka anut baru, tetapi mereka masih terus menjelek-jelekan tentang agama yang lama. Ini tantangan. Kemudian kita masuk dalam kenyataan hidup, orang-orang Kristen itu selalu, khususnya di Indonesia itu, mengalami perlakuan-perlakuan yang diskriminatif. Walaupun secara slogan
pernyataan-pernyataan politis bahwa Indonesia itu menganut kesetaraan, toleransi, tetapi di dalam realita bahwa orang-orang Kristen di Indonesia itu mengalami perlakuan yang diskriminatif. Saya layani satu jemaat orang Batak namanya Simanung Kalit. Dia berkata begini, Pak Pendeta, kalau nilai kita dengan mereka itu sama, maka yang terpilih pasti mereka, walaupun nilainya sama. Jadi kalau kita 6, dia 6, itu pasti kita yang tersisih. Menurut pengalaman Pak Simanung Kalit itu. Karena itu maka kalau mereka 6, kita harus 8 minimal. Karena kalau kita sudah 8, ini sudah masuk dalam pertimbangan untuk dipikirkan, dipilih. Nah, lalu yang kedua yang berkata begini, kalau kita bersalaman dengan pejabat yang kepadanya atau yang darinya kita akan mendapatkan satu putusan dipilih atau tidak, maka ada tiga salaman itu, 3 makna salaman itu. Yang pertama adalah salam suku. Kamu dari suku mana? Oke, kita satu suku. Yang kedua adalah salam alma mater. Kamu alumni mana? Oh, saya alumni UI. Oh ya, kita sama. Baru yang ketiga itu adalah salam agama. Agamamu apa? Ini penting. Dan saya sudah alami juga dari jemaat yang saya layani secara langsung itu, bagaimana di kantor dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Karena secara senioritas, golongan, kemudian keahlian, dia harusnya menduduki satu jabatan yang akan ditinggalkan beberapa saat lagi oleh pimpinannya, ya. Tetapi bagaimana permainan politik di dalam instansi itu sehingga diambil dari bidang yang lain yang golongannya lebih rendah dan tentu bukan pada jurusan itu. Itu permainan di Indonesia. Nah, jadi kalau jemaat kita tidak bekali dengan kebenaran Alkitab, mereka tidak akan cukup kuat untuk menghadapi. Nah, oleh karena itulah maka Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose supaya jemaat itu tekun. Ya. Apapun tantangan, apapun masalah, jangan sekali-sekali mengambil keputusan mundur atau mengangkat bendera putih lalu meninggalkan Yesus. Itu doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Nah, untuk dunia barat sekarang ini, saya perhatikan bahwa apa yang membuat kekristenan itu menjadi adem itu dingin, itu adalah karena kemakmuran, karena kebebasan. Maka ada pendeta di Indonesia mengatakan bahwa kita bersyukur karena kita minoritas di Indonesia, kita bersyukur karena kita tidak kaya raya di Indonesia. Lalu dia tunjuk, perhatikanlah negara-negara barat yang oleh karena mayoritas, yang oleh karena ekonomi yang makmur, maka mereka tidak peduli Tuhan. Nah, berarti apa, saudara? Tantangan kekristenan itu bukan hanya penderitaan, tetapi tantangan kekristenan itu juga adalah sukses kaya raya. Karena itu ada penulis dalam kitab Amsal berkata begini, Tuhan 2 hal aku mohon bahkan 3, dan jangan itu engkau tolak daripadaku. Yang pertama, jangan engkau berikan kepadaku kemiskinan. Karena kalau aku miskin, aku bisa mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kekayaan. Karena kalau aku kaya, aku bisa sombong dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, jadi 2 kutub ini, saudara mesti waspada. Ya, penderitaan, kekayaan, sukses, makmur, sejahtera, miskin, menderita sengsara. Ini 2 kutub yang saudara mesti waspadai dan jangan sampai kemudian
ketekunan itu hilang dari saudara. Ya, Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose sabar. Dan yang terakhir, apa yang Paulus doakan kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose ini adalah supaya mereka selalu mengucap syukur, ya, di dalam ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan. Nah, jadi kalau jemaat itu sudah memiliki pengertian yang benar, jemaat memiliki hikmat yang benar, maka kemudian apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia akan selalu berkata, Tuhan baik. Segala yang terjadi ada maksud, ada rencana Tuhan, karena itu kepada Tuhan segala pujian, segala hormat, dan segala syukur. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, itulah isi daripada Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Paulus memperkenalkan siapa dirinya di ayat 1 dan 2, kemudian di ayat 3 sampai 8 dan 13-14 itu Paulus memaparkan tentang hal-hal yang wajib saudara syukuri di dalam hidup ini, dan yang kemudian doa ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, kiranya penguraian ini dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu, dapat memberi pencerahan, sehingga kekristenan saudara itu semakin mendasar, semakin terarah, dan kemudian saudara memiliki satu pedoman-pedoman, ya, yang saudara harus terapkan di dalam kehidupan setiap hari mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di kelas jam 21 ini, kelas terakhir ya Bapak Ibu Sema Adonai, kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-20 dengan tema analisis perintah jangan berzina. Selanjutnya di hari Sabtu Bapak Ibu, tanggal 11 Januari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema memasuki wilayah yang baru. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu. Dan menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kita akan belajar kembali ya Bapak Ibu tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-26. Dengan temanya kali ini adalah Rut seorang porselit, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami Cahaya Firman,
tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel kami C Firman yang terdahulu itu terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali channel C Firman kami dengan penulisan @cahayafirman C3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel kami yang satu lagi, yaitu channel Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman kami yang terhapus dahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, program Sema Adonai ya Bapak Ibu, seperti Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan yang ditayangkan di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu. Maka operator kami akan membuka mic-nya. Kami akan memberikan partisipasi untuk satu orang karena jam berikutnya ada lagi pembelajaran firman. Baik Bapak Ibu dipersilakan, masih ada waktu untuk satu partisipan. Baik Pak Daniel, sambil menunggu partisipan yang ada di Zoom. Tadi Pak Daniel bilang mungkin ada yang diulang pelajarannya ini. Memang untuk saya sih bagus sekali diulang, karena firman Tuhan juga mengatakan harus dibacakan berulang-ulang, bahkan siang dan malam. Dan ini memang sudah pernah saya pelajarin, dan saya semakin lebih mengingat atau semakin lebih bangga saya atas pelajaran pada malam hari ini. Dan ini sudah saya pelajari juga di SSOBC. Terima kasih Pak Daniel pelajarannya pada malam hari ini. Dan yang saya tanyakan itu, tadi ada saya tulis sedikit, alasan-alasan ucapan syukur kepada jemaat di Kolose. Mungkin jemaat-jemaat yang dulu yang ada di Kolose itu mungkin lebih setia atau lebih percaya kepada Tuhan daripada orang-orang yang diinjili sekarang ini Pak ya. Kalau kita lihat eksposisinya ini sangat luar biasa, jemaat-jemaat yang ada di Kolose itu untuk mengenal iman mereka, kasihnya mereka terhadap orang-orang kudus, ada pengharapan mereka yang bersumber dari Injil, dan seterusnya. Bagaimana menurut Pak Daniel? Saya perhatikan kalau perbandingan antara jemaat di Kolose waktu itu dengan jemaat sekarang ini, itu tidak ada apa Pak, ya tidak ada alat ukur yang kita bisa terapkan. Tetapi saya perhatikan juga bahwa kalau kita melihat orang Kristen sekarang ini secara personal, ya yang tadi di Kolose itu kan secara komunal ya kan. Nah kalau secara personal saya melihat juga bahwa banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang ketika dia sudah menerima Yesus secara pribadi, maka kemudian hidupnya itu dapat terlihat sama seperti jemaat di Kolose yang kemudian tidak peduli, tidak membatasi diri dengan denominasi, tidak membatasi diri dengan organisasi, dengan suku, tetapi dia dapat mengasihi orang lain itu sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, sebagai contoh konkretnya adalah saya orang Toraja, saya orang GBI,
tetapi saya disupport oleh orang HKBP, oleh orang Batak. Nah, dasarnya apa mereka membantu saya? Bukan karena pertemanan, tetapi karena mereka tahu ya bahwa saya ini butuh sokongan, butuh biaya, dan karena itu mereka terutama untuk S2 dan S3 saya itu orang Batak semua yang mensupport, dan itu bukan orang GBI, tapi itu orang AKBP. Nah, jadi saya melihat dari situ bahwa secara personal itu ada di berbagai gereja, tetapi secara komunal itu ya mungkin kita perlu bikin parameter yang pas, dan itu perlu ada riset khusus ya Pak ya. Saya kira itu Pak. Terberkati. Ya, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah hampir habis, seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada pelajaran untuk berikutnya. Untuk lebih jelas bisa ditonton ulang di channel YouTube Cahaya Firman. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini, yang dari materi Kolose ayat 1 sampai 14, mungkin ada tambahan yang masih kurang atau closing statement, tolong Pak Daniel tambahkan, dan sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Ya. Pak Daniel. Jadi yang dimaksud diulang ini bukan berarti di SMA Adonai belum kita belajar Kolose Pak ya, belum, baru kali ini. Nah, tetapi yang saya maksud diulang itu adalah apa yang sudah dibahas oleh Paulus di Efesus, kita bahas di Kolose ternyata sama gitu. Nah, itu yang mungkin perulangan. Nah, jadi ini tetap menjadi pelajaran yang baru di SMA Adonai. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, kekristenan itu bukan sekedar percaya dan tidak semata-mata percaya. Kalau penginjil berkata bahwa percaya Yesus kamu masuk surga, tetapi gembala dan guru berkata iman tidak cukup. Tetapi iman ini dasar yang mutlak, dasar yang teguh. Di atas dasar yang teguh ini kita harus membangun kehidupan yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Di atas dasar iman yang teguh dan benar ini kita harus membangun pemahaman yang benar tentang Tuhan dan tentang firman. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang selalu rindu untuk menambah pengetahuan. Yang seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Sam ini sudah menunjukkan kekristenan yang benar, yaitu sesudah percaya kepada Yesus berusaha untuk terus belajar, mencari kebenaran dari berbagai sumber yang berdasar kepada Alkitab. Jadi saya harapkan apa yang jemaat di Kolose telah perlihatkan kepada kita pada malam ini, itu kita berjuangkan supaya kita menjadi orang Kristen yang juga padanya sama seperti jemaat di Kolose. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami berterima kasih oleh karena Tuhan sudah pimpin pembelajaran kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami berterima kasih, kami diberkati Tuhan melalui jemaat di Kolose, dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami pelajari ini itu diterangi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengerti, semakin tahu, dan kami mohon kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk kami dapat menerapkannya di dalam pelayanan kami dan juga di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bekerja dengan sepenuh hati di belakang layar, di depan layar. Tuhan berkati sekalian dan jadikan sebagai alat yang semakin hari semakin ajaib di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pembelajaran Sema Adonai pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih
pengajarannya pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berpartisipasi hadir. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.